Oke, saya ulang lagi ya. Text setup. Lalu marginnya, topnya 4, leftnya 4, bottomnya 3, right-nya 3. Lalu, oke. Itu batas ukuran kalau biasanya di sini bikin skripsinya seperti itu. Nah, dari itu kita buat halaman. Nah, halaman adalah ada insert. Lalu di sini kita cari ada page number. Ya, page number. Kalau di awal bab biasanya itu di tengah. Kalau next halaman itu di atas pojok. Bottom. Nah, ini. Nah, ini covernya halaman 1. Nah, biasanya cover itu tidak menggunakan halaman. Ya. Tidak menggunakan halaman. Berarti kita di sini ada different respect. Different respect ada nih halaman yang berbeda. Beda banget dengan halaman yang lainnya. Berarti ini enggak, dia kosong. Lalu selanjutnya ada di bab 1 halaman 2. Nah, tapi kita pengen kalau nanti ada daftar isi, nanti kita ada daftar ini sih, kita enter. Kita tulis sini daftar isi. Nah, lalu kita buat halamannya. Nah, daftar isi dengan cover itu biasanya halamannya I, bukan angka Romawi 1 2 ini. Nanti kita ganti di sininya formatnya I seperti ini. Nah, seperti ini. I. Nah, ya. I2, I3. Nah, tetapi daftar isi ini halamannya I kecil, sedangkan di bab 1 itu adalah halamannya adalah 1, 2, 3 angka. Berarti kita tempatkan kursornya di bawah daftar isi ini. Lalu ada insert, lalu tag break. Nah, dia langsung ke sini. Halaman baru. Atau biasanya bisa menggunakan bricks ini juga, tapi pakai next page. Sama aja. Jadi bisa pakai insert page brick atau bisa pakai layout bricks-nya. Pilih yang next page. Nah, oke. Nah, lihat di sini udah berbeda. Ini I2, di sini kosong. Ya, berarti ini halaman ini sama halaman ini adalah berbeda. Bagaimana bisa bentuknya berbeda, Bu? Contohnya lagi, kita daftar isi kita bentuk menjadi landscape. Nah, jelas bedanya kan? Ini landscape, ini landscape, ini landscape, sedangkan ini portrait. Jadi di situ perbedaannya. Kalau kita menggunakan break terus next page, maka halamannya berbeda. Bentuk halaman kerjanya berbeda. Lalu di sini daftar di sini halamannya kita menggunakan angka 1. Ini page, bottom, I. Nah, kita di sini kita format lagi start at. Kita ganti 1 2 3. Oke. Nah, kita lihat lagi, kita zoom. Nah, jelas berbeda. Ini 1, ini I2. Oh ya, di sini belum kehilangan. Oke, kita delete aja pada keyboard. Ini delete pada keyboard, maka ini hilang halaman di cover. Tinggal halaman di daftar isi. Lalu di bab 1 pendahuluan. Nah, di sini dia satunya nggak muncul. Kita munculkan. Ini tetap muncul. Nanti kalau ini bisa kalian hilangkan.
pas saat ngeprint. Nah, ini terus ini letakkan di pojok sebelah kanan. Tinggal kita ganti di sini. Nah, seperti ini. Kalau ini dihapus. Nah, seperti ini. Maka bab 1 di awal adalah 1, lalu ini 2. Ya. Ini 3. Nah, ini juga bisa nih, kalau ini nggak mau diurutnya seperti ini, bisa kita nextback-kan lagi. Nah, dia ada berbeda dengan yang lainnya. Kan? Jadi di bawah lagi dia, karena dia berbeda dengan halaman ini. 1, ini 2, 3, 4. Nah, di halaman bab 2 ini harusnya halamannya di bawah. Berarti di sini kita pakai nextback lagi, kita main nextback lagi. Break nextback. Nah, kita lihat di sini halamannya jadi di bawah. Kita ikutin di sini halaman 1, ini 2, berarti ini halaman 3. Format continue 3. Ya. Ini 1 di bawah. Halaman selanjutnya di halaman bab 1 adalah di atas. Lalu bab 2 tetap lagi di bawah. Jadi awal bab itu halaman di bawah. Nanti selanjutnya dia di pojok atas kanan 4. Nah, bab 3 bagaimana? Berarti bab 3 sama juga. Kita dapatkan cursor di sini, layout lagi, fix, lalu nextback. Nah, kita lihat lagi, berubah nggak? Oke, berubah. Berarti dia di bawah 5-nya. Bagaimana halaman selanjutnya ini bab 3, pojok kanan 6, 7, 8. Nah, struktur organisasi kayaknya berantakan. Ini kita naikkan ke atas. Karena berubah, karena tadi kita pakai margin 4433, sehingga berubah bentuknya lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini cara membuat halaman. Ya. Oke, ini I2. Kenapa ini di bawah? Karena sama-sama halamannya berbeda. Maksudnya judul halaman, ada judulnya. Ini ada judulnya, berarti halamannya di bawah. Kalau nggak ada kayak gini, berarti di pojok kanan. Ini halaman selanjutnya. Selanjutnya bab 2 juga ya, halaman bab 2-nya di bawah, halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Bab 3 juga iya. Nah, sekarang kita buat daftar isi secara otomatis. Oke, caranya bab 1 ini kita pakai heading 1. Bab 1 heading 1. Kalau latar belakang yang ada angka 1.1 ini heading 2. Ini juga heading 2. Ini heading 2, kelewat. Ya, sampai ini kelewat ya. Heading 2. Dan lagi awal bab atau bab 1 kita jadikan heading 1. Nih, bab 2, tapi heading 1. Anaknya nih 1.1 tapi heading 2. Bagaimana kalau ada 1.1.1 berarti heading 3. Berarti heading 1. Caranya kita contohkan ini jadi heading 3. Heading 3. Nah, selesai seperti ini. Lalu tinggal kita pakai menggunakan daftar isi secara otomatis. Ada table of content. Nah, seperti ini. Biasanya saya pakai yang tabel 2. Nah, seperti ini. Jadi otomatis nggak perlu kalian ketik lagi. Dia ada di sini. Sebenarnya ini bisa diketik daftar isi. Cuma nggak saya ketik, saya hapus seperti ini. Lalu ini bisa kalian ubah. Ini fontnya. Times Roman.
Kalau sini 12. Nah, kalau misalkan kurang rapi, bisa kalian rapikan. Nah, seperti ini. Ini bisa diedit ya, jangan kalian pikir, oh berarti ini nggak bisa diedit gitu. Bisa diedit. Ya bisa kalian ketik 1.1 seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa diketik sama kalian. Kenapa nggak ke bawah 1.1-nya? Karena kita menggunakan numbering. Tapi kalau kita tidak menggunakan numbering, misalkan gini. Kita ketik misalnya 1.1 misalkan ya. 1.1. Awalnya kan kita ketik manual nih. Nah, lalu kita bikin 1.1 ada belakang. Lalu heading 2 misalkan. Ini lihat warna biru kan. Lalu kita update kalau pack number only berarti halamannya, kalau entry table berarti isiannya. Nah, muncul kan 1.1-nya. Jadi, kenapa tadi nggak muncul 1.1.2-nya? Karena kita menggunakan numbering. Ya, seperti ini. Kalau kita mau 1.2 seperti ini, ini harus manual. Nah, ini kita numberingkan lagi, kita heading lagi. Kita update di sininya. Jangan pack number ya, tapi entry table. Nah, muncul 1.2-nya. Jadi kalau kita ada perubahan penulisan, kita menggunakan update entry table. Tapi misalnya halamannya bukan halamannya. Misalnya di ciri-ciri karakteristik itu kan halaman 1 ya. Oke, kita udah menjadi halaman 2 misalkan. Ini. Biasa di halaman 2 kan. Terus jenis plan itu di halaman 3 misalkan. Nah, ini belum berubah nih. Misalkan kita ngetik ulang nih. Kita ketik lagi. Nah, perlu ini kita update table. Terus kita pack number only. Nah, kita berubah. Jadinya halaman 2, ini halaman 3. Dan di sini juga kita bisa mengedit, kita tertuju ke halaman yang kita mau, tinggal kontrol, klik halaman yang kita mau edit, misalnya kita mau ngedit di macam-macam jenis cerpen, maaf. Kita tekan kontrol, lalu klik pakai mouse kita, arahkan ini, maka tertuju langsung ke sini. Makanya gunanya daftar isi secara otomatis seperti ini. Kita browse counter ini. Ada gunanya seperti itu, memudahkan kita untuk mengedit secara mudah dan nggak pusing ya. Kita ulang lagi, misalkan di kaidah
Kita mau ngedit, tinggal kontrol, lalu arahkan mouse-nya ke yang kita tuju. Nah, seperti ini. Ini yang mau kita edit, tanpa kita harus mencari-cari lagi. Nah, oke, itu materi kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, ada yang ditanyakan dulu nggak? Bu, berarti tugasnya habis ini cuma buat ngerevisi yang kemarin itu, Bu, tugas kemarin? Ya. Langsung dimasukin ke Sepada, Bu? Betul.